Deviana. Pengen ngafal Quran. Pengen cari teman. Kalau saya lihat dari kecil, Mbak Devi itu kelebihannya kalau untuk hafalan kayaknya cepet. Terus untuk yang lain sukanya baca, terus cerita. Ya, terus anak juga tertarik untuk yang dihafal-hafalan itu cepat gitu loh. Dan saat untuk masuk ke Yabisa juga itu penuh cerita panjang. Dulu sebelumnya kan enggak di Yabisa kakak, di pondok daerah Muntung itu loh Pak. Ya itu desanan. Dan setiap saya memasukkan Mbak Deviana itu, memang karena Mbak Devi keadaannya seperti ini, saya selalu membawa anaknya ke tiap sekolahan, saya perlihatkan sama semua kru dan guru setempat apakah bisa menerima anak saya apa enggak. Karena dengan keterbatasan seperti ini, nanti anak saya merepotkan apa enggak. Karena saya merasa anak saya jangan sampai dikasihani, saya enggak suka. Paling tidaknya memang dia dengan kemampuannya dia sendiri. Jadi saya kalau mendaftar sekolah ke sana sini ya saya matur apa adanya. Anak saya kok seperti ini keadaannya, dari pihak sekolahan bisakah menerima apa enggak. Sekiranya seperti ini keadaannya bisa diterima dengan baik apa tidak, sekiranya merepotkan apa tidak. Dan alhamdulillah sudah mau mepet, mau penutupan penerimaan santri itu, tapi saya matur sama Ustadz Teguh dengan keadaan Mbak Devi seperti, dan saya minta tolong segala saat itu. Alhamdulillah Ustadz Teguh kok memberikan kesempatan sama Mbak Devi. Itu yang paling tidak akan pernah saya lupakan. Karena di saat dulu Mbak Devi masuk ke SMP, waktu ke sana saya sudah matur sama Pak Yai dan sebagainya, ya diterima dan sebagainya. Saat itu sudah masuk 2 minggu, ya Kak, 2 minggu, 3 minggu, tanpa ada pemberitahuan apapun, saya ditelepon, disuruh ngambil Mbak Devi. Saya mau nol Pak Yai, mau nol Ibu Yai, tidak ditemui. Saya matur, maksudnya ada hal yang bisa saya bantu, sekiranya mungkin Mbak Devi laju atau gimana, apa alasannya, saya nggak diberi konfirmasi apapun. Ya saat itu saya mencari sekolahan. Mungkin ya Mbak Devi harus bisa sekolah, tapi Mbak Devi juga pengen hafalan Quran. Saya cuma mencari di mana saya sampai ke sana ke sini belum bisa menemukan. Sampai hampir 1 bulanan lebih, saya ada teman menyarankan, saya masih mencari ke sana sini tidak ada ketemu. Terus saya ketemu sama salah satu ustadzah di IT, menyarankan coba di Yabisa. Saat itu saya menemui, saya juga belum paham sekali, tahunya di sana ada putra, yang putri saya belum paham. Saya nyari, muter-muter, terus ada yang menyarankan, saya minta sama ustadzah di IT itu menemukan sama Bunda Elis dulu nomornya, terus saya dikasih nomornya Ustadz Teguh. Saya lewat telepon, saya matur apa adanya, panjang lebar, terus Mbak Devi saya bawa ke Yabisa. Saya sampaikan keadaannya Mbak Devi seperti itu, tapi dia kekeh mau hafalan Al-Quran. Alhamdulillah di situ Ustadz Teguh memberikan kesempatan sama Mbak Devi. Masya Allah, saat itu datang kepada kami Bu Lilin, ibunya Mbak Devi. Dan beliau bisa datang ke tempat kami itu karena direferensikan oleh sahabat kami. Ketika kemudian saya melihat kondisi Mbak Devi, kemudian berbicara dengan ibunya, maka saya merasa bahwa saya harus melibatkan diri di dalam ikhtiar keluarganya Mbak Devi untuk mewujudkan cita-cita Mbak Devi. Mbak Devi memiliki kemauan yang sangat kuat. Mbak Devi memiliki cita-cita yang sangat istimewa. Ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadi penghafal Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi saya secara pribadi maupun secara lembaga untuk tidak memberikan kesempatan
tidak memberikan ruang kepada Mbak Devi untuk mewujudkan cita-cita dan masa depannya. Temennya baik, sirah, pelajaran sirah. Soalnya sejarah Nabi, cerita Nabi waktu Isra Mi'raj. Soalnya ada perintah sholat, jadi lebih menjaga sholat wajib 5 waktu. Jadi waktu pas pertama masuk itu hafalannya sebenarnya udah dapat 3 juz kan, soalnya di SD udah sampai 28. Nah, terus habis itu kelas 1 SMP itu ngafal juz 27 sampai juz 2. Tapi itu waktu juz 2 itu susah, kayak ini gak susah. Nah itu, tapi itu ustadzahnya itu baik banget loh, untungnya tuh. Ustadzah siapa? Ustadzah Maryam namanya. Ustadzah Maryam itu orangnya baik. Mbak Devi itu kalau hafalan itu memang suaranya kayak gini, ini kurang ada suaranya, tapi alhamdulillah ada Ustadzah Maryam yang dampingi Mbak Devi dengan sabar luar biasa, dengan sesabar-sabarnya, dengan motivasi yang tinggi, sering kasih Mbak Devi nasihat-nasihat. Ya, apapun itu Mbak Devi bisa ngejar, terkadang nggak bisa setoran ya kita lewat HP. Karena Mbak Devi kan sempat berhenti juga karena operasi kakinya selama pas COVID itu, kan kaki satu jaraknya 6 bulan. Kan Mbak Devi operasinya total itu sampai 7 operasi, kaki satu 7 operasi. Terus sampai hampir mau 1,5 tahun Mbak Devi berbaring. Nah, itu alhamdulillah tetap berusaha menghafal, didampingi sama Ustadzah Maryam. Kadang Ustadzah Maryam kesini ke rumah untuk dengerin setorannya Mbak Devi. Kadang lewat HP, voice, kadang VC gitu. Jadi Mbak Devi lumayan enggak terus hafalannya lancar segitu ya enggak, kita Mbak Devi banyak berhentinya juga karena kendala berobat, terkadang kendala terapi. Terus untuk masuk sekolah, karena memang saya ya ini ayahnya kerja jauh ya, saya sendiri terkadang saya repot dengan adik-adiknya terkala ada acara yang lain, Mbak Devi yang nggak masuk sekolah. Awalnya biasa aja sih ya, kayak saya cuman gantiin teman saya yang tadinya mendampingi Devi, terus dipindahin ke saya gitu tanggung jawabnya. Waktu itu kayak oh ya udah gitu, saya juga lagi punya beberapa anak yang jadi tanggung jawab saya, ditambah Devi, jadi oke lah gitu. Dan waktu itu saya lihat Devi juga, Masya Allah emang semangatnya tuh luar biasa, walaupun kita tahu ada beberapa keterbatasan yang dia punya, tapi semangatnya dia kayak melebihi semua yang ada gitu. Jadi dan situ saya mantep, dia mantep buat hafalan, saya juga insya Allah bisalah ngebimbing dia sampai akhir gitu. Ya, jadi kita memberikan sebuah dispensasi. Jadi perlakuan Mbak Devi ya kita bedakan dengan yang lain karena memang secara fisik dia tidak memungkinkan untuk bisa berbaur langsung dengan teman-temannya. Karena untuk bergerak, untuk bergeser itu juga tidak mudah. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu, saya hanya memberikan arahan kepada ustadzah pendamping untuk kemudian memperhatikan Mbak Devi. Ada kalanya kemudian Mbak Devi disendirikan, ya, ditalaki ketika harus menghafal. Kemudian bukan artinya diperlakukan spesial, bukan, tetapi karena memang ya mau nggak mau harus kemudian ada kalanya disendirikan agar kemudian Mbak Devi bisa menghafal sebagaimana teman-temannya menghafal. Mbak Devi itu kan ini lahir prematur, dulu lahir 6 bulan. Mbak Devi itu waktu lahir hanya bobot 1 kilo kurang. Jadi di rumah sakit aja sampai 4 bulan, 5 bulan saya titipkan di rumah sakit. Jadi Mbak Devi keluar masuk rumah sakit hampir 3 tahun. Itu mesti ICU, bukan di bangsal.
Jadi benar-benar Mbak Devi untuk dari kecil ya berjuang untuk sampai sekarang sudah perjuangan ya memang masih kekuatan dia. Saya sudah pesimis Pak, saya nggak nyangka Mbak Devi mau sampai sebesar ini, saya nggak yakin dulu. Karena seandainya pas kritis-kritisnya Mbak Devi, kalau rumah jarak, rumah sama rumah sakit jauh, mungkin nggak tertolong Mbak Devi saat itu. Untungnya kita rumah dekat, jadi penanganannya lebih itu karena Mbak Devi sudah apa ya, hilang nafas itu hilang gitu. Majuan itu dari umur itu sampai 3 tahun keluar masuk sampai rumah sakit itu dokter sampai hafal semua Mbak Devi. Nah, saat itu umur apa ya, waktu mau SD itu kelas umur 7 tahunan saya ke Solo ya, matur ke sana, saya minta operasi belum boleh karena saya kok kurang paham ya jenisnya apa itu Mbak Devi. Seumpama di terapi kemungkinan bisa, tidak usah dioperasi. Nah, saya manut sama dokter, saya ikut cuma terapi, terus beli sepatu itu sampai gonta-ganti sepatu. Ya Mbak Devi juga agak kesusahan jalan, itu besi toh, ada besinya. Seumpama itu nyeklek gitu kan kaki sudah nggak bisa gerak. Nah kesusahannya itu, lama-lama ini juga nggak kerasan pakai sepatunya itu. Saya sering terapi sendiri sebisanya lah, sampai gede ini masih terapi. Cerewet ya. Marah banget. Belajar jalan. Nggak mau belajar jalan. So, kasih karena duduk kalau main laptop tuh nggak apa-apa pas waktu nggak sekolah, tapi tak suruh berdiri dulu. Gitu, sama kakak mainan, posisinya kakak berdiri kan sudah bisa berlatih toh itu. Nah itu sok susah, Mbak Devi lupa sudah main laptop, kasihkan gini harus diingetin gitu. Jadi kan posisinya kalau berdiri itu kan sudah ini biar ototnya, karena di pondok udah duduk terus gitu loh. Kadang kalau di sana pas waktu di pondok kalau mau maju atau mau ambil apa gitu nggak berdiri, tapi Mbak Devi pakai ini. Dulu kan gini Mbak Devi kakinya, jalannya pakai ujung jari-jarinya ini. Terus ini operasi, Mbak Devi udah bisa napak sekarang. Tapi kalau nggak dilatih terus kan tetap nanti ototnya bisa kembali. Dokter kan udah matur gitu. Mbak Devi agak susah. Mbak Devi itu dulu sama sekali nggak bisa. Ya saya cerewet itu, tak suruh latihan atau apa, dari tembok ke tembok, terus jalan 1 langkah, 2 langkah. Mbak Devi bisa gitu loh. Mas saya tak ingatkan saya dulu nggak bisa apa-apa kakak itu. Kenyataannya dengan kekeh kakak yakin bisa. Lah sekarang itu sudah operasi. Seumpama saya itu ikhtiar sudah maksimal gitu toh. Apapun sudah tak lakukan sebisa saya. Nah sekarang tak disuruh hati-hati, terus tak suruh berlatih yang lebih. Tapi karena waktu terbatas, pagi berangkat ke pondok, pulang dah maghrib, kan nggak ada waktu latihan. Terkecuali minggu, terkadang minggu buka laptop, asik, lupa Mbak Devi. Nggak nyangka, kayak mimpi dia bilang. Kayak mimpi ya Bun, akhirnya kakak bisa ya. Semua itu kalau orang usaha itu tetap, saya nggak bisa, sampai nggak bisa ngomong. Saya nggak pernah, ya Allah, ini rahasianya Allah yang dibuktikan benar-benar nyata. Bahwasanya semua setiap kali ada usaha, kita jangan menyerah, insya Allah tetap ada hasil. Ya alhamdulillah Devi benar-benar bisa ngejar semuanya. Walaupun pas di akhir tuh dia agak terkendala sama operasi dia yang berturut-turut. Dan emang abis operasi kan dia harus istirahat terus ya di atas kasur. Dari semua yang dia pertahanin, semua yang dia perjuangin ternyata benar-benar berbuah manis. Doa saya dari Mbak Devi kecil, tentunya karena kekurangannya Mbak Devi seperti ini, saya selalu minta Allah memberikan keajaiban sama Mbak Devi bisa jalan, setidaknya bisa mandiri, sekiranya bisa menjaga dirinya sendiri, melakukan aktivitas sendiri, dan Mbak Devi bisa sekolah di sekolahan yang Mbak Devi harapkan, bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lain.
miskin. Karena Mbak Devi sebenarnya cita-citanya banyak. Anaknya seandainya memang keadaannya tidak seperti ini, insya Allah dia aktif gitu. Tapi karena keterbatasannya dia juga nggak pernah menyerah. Mbak Devi nggak pernah putus asa. Kalau untuk mental Mbak Devi termasuk kuat, meski kadang ada anak yang bully Mbak Devi atau apa, dia nggak pernah patah semangat. Paling kalau pulang ya nangis pasti, matur, di ini nggak apa-apa. Nah itu anaknya nanti baik lagi itu udah Mbak Devi sudah nggak pernah kecil hati lagi. Jadi saya sebagai ibu ya, meskipun hati siapa sih terkadang dengar anaknya dibully temen atau apa, pasti sedih ya. Tapi itu buat saya menjadi suatu pendorong saya agar saya lebih semangat. Saya ingin membuktikan Mbak Devi tetap akan punya kelebihan. Itu di masa Mbak Devi kecil. Saya nggak tahu Mbak Devi ingin sekarang menjadi Afidoh, itu saya sudah di pikiran saya nggak ada. Waktu kecil Mbak Devi saya belum ada sampai seperti. Tapi harapan saya minta Mbak Devi bisa di sekolahan seperti teman-teman yang diharapkan Mbak Devi. Mbak Devi punya teman, Mbak Devi bisa mengikuti pelajaran meskipun dia banyak kekurangan. Cuma itu harapan saya waktu Mbak Devi kecil. Dengan Mbak Devi sudah bisa sharing dengan saya, pengen ini, pengen itu, saya hanya berusaha mewujudkan cita-cita Mbak Devi dan bagaimana caranya Mbak Devi bisa jalan. Namun sampai sejauh ini memang Allah baru memberi Mbak Devi kemampuan seperti ini. Ya saya harapkan dengan Mbak Devi jangan putus asa, tetap berlatih, tetap usaha. Karena saya berharap kalau saya tua nanti Mbak Devi bisa menjaga dirinya sendiri tanpa merepotkan orang lain. Itu harapan saya paling terbesar. Karena kelak meskipun punya adik-adik, Mbak Devi adiknya cowok-cowok bisa menjaga. Namun alangkah baiknya Mbak Devi tetap tidak tergantung dengan adik-adiknya, dengan siapapun. Karena umur tidak tahu, Bunda tidak tahu. Allah menjemput Bunda sewaktu-waktu juga bisa. Tapi Mbak Devi sudah mandiri. Kakak bisa melakukan sendiri. Kakak tidak merepotkan orang lain. Itu harapan yang paling saya harapkan dan doa saya setiap pagi malam. Mbak Devi bisa mandiri, menjaga dirinya sendiri. Jangan merepotkan orang lain. Karena yang namanya merepotkan itu pasti kelaknya orang yang direpotkan juga ada bosannya. Terkadang nanti juga Mbak Devi ada keterbatasannya. Tapi kalau Mbak Devi bisa melakukan sendiri, semua itu dilakukan sendiri. Mbak Devi tidak pernah punya beban dengan orang lain. Itu yang saya tanamkan sama Mbak Devi.